Halo, nama saya Fitri Amalia Sari dengan NIM A1C4 19032 dari kelas reguler A, Prodi Pendidikan Biologi Angkatan 2019 Universitas Negeri Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan mata kuliah dari Praktikum Perkembangan Hewan dengan judul Tipe-tipe telur. Nah, tujuan dari dilakukannya praktikum ini sendiri yaitu untuk dapat membedakan dan mengetahui tipe-tipe telur pada vertebrata dan membandingkan antara beberapa spesies dengan tipe-tipe telur yang berbeda. Sekarang saya akan menjelaskan sedikit teori dari praktikum kali ini, yaitu apa itu telur. Nah, telur itu sendiri merupakan salah satu alat perkembangbiakan makhluk hidup yang dimiliki oleh hewan vertebrata. Nah, jenis golongan hewan ini sendiri disebut sebagai amnios atau amniota, yang merupakan tetrapoda yang memiliki kemampuan untuk bertelur sebagai salah satu alat perkembangbiakannya. Telur yang dimiliki oleh amniota dapat bercangkang maupun tidak bercangkang. Nah, golongan amniota ini sendiri dapat mencakup bangsa mamalia, bangsa aves, bangsa pisces, bangsa reptil maupun bangsa amfibia. Nah, jenis telur yang dimiliki oleh amniota ini sendiri juga dikenal memiliki 4 lapisan yang membungkus embrio, yang dikenal sebagai kantong kuning telur, allantois, amnion, dan juga chorion. Nah, saya juga akan menjelaskan bagian-bagian yang ada pada telur. Yang pertama ada cangkang telur. Nah, cangkang ini juga berfungsi sebagai pelindung utama dari telur dan sebagai tempat keluar masuknya udara, karena di cangkang ini juga terdapat pori-pori. Yang kedua ada membran cangkang atau selaput tipis yang dapat ditemukan setelah kita membuka telur. Nah, selaput tipis ini berguna untuk membentuk rongga udara pada telur. Yang ketiga ada rongga udara. Rongga udara ini sebagai sumber oksigen bagi embrio. Yang keempat ada keping germinal. Keping germinal ini merupakan calon individu baru atau calon embrio yang ada pada telur. Yang kelima ada putih telur atau albumin. Nah, albumin ini berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan maupun tekanan yang berasal dari lingkungan luar telur. Lalu yang keenam juga ada kuning telur atau juga yolk. Nah, kuning telur ini berfungsi sebagai cadangan makanan embrio selama berada dalam fase telur atau belum menetas. Dan yang ketujuh ada kalaza atau tali kuning telur. Nah, kalaza ini juga berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan juga menjaga agar embrio dapat agar tetap berada di atas kuning telur. Nah, telur juga ternyata dapat diklasifikasikan berdasarkan tinjauan dari adanya vitellus atau nama lainnya lesital dan atau yolk. Namun sering kita dengar sebagai kuning telur. Nah, berdasarkan hal ini telur dibagi menjadi dua. Yang pertama telur lesital, yaitu telur yang mempunyai kuning telur atau yolk, dan telur alesital, yaitu telur yang tidak mempunyai kuning telur atau yolk. Nah, berdasarkan dari letak dan persebaran yolk atau kuning telur sendiri, telur dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama ada isolesital, yang kedua ada telolesital atau mesolesital, dan yang ketiga ada sentrolesital. Sedangkan berdasarkan sedikit banyaknya yolk atau kuning telur yang dikandung dapat dibedakan juga menjadi 3, yaitu ada oligolesital, ada polilesital, dan yang ketiga ada megalesital. Nah, telur isolesital sendiri yaitu telur yang kuning telur atau yolknya tersebar merata dengan jumlah ovum yang sedikit dan nukleus yang berada di tengah. Nah, jenis telur ini dapat kita temukan pada Amphioxus, pada Echinodermata, pada Mollusca, Annelida, dan juga mamalia. Yang kedua ada telur telolesital atau mesolesital. Nah, jenis telur ini memiliki yolk atau kuning telur dan inti sel yang berada di dua kutub yang berlawanan. Jenis telur ini dapat kita jumpai pada amfibia dan juga pada pisces. Yang ketiga ada jenis telur sentrolesital, di mana jenis telur ini memiliki yolk atau kuning telur yang berada di tengah-tengah telur. Atau yolk, dalam kata lain yolk ini dibungkus dengan sitoplasma dengan inti yang berada di dalam yolk.
Nah, jenis telur centrolecital ini dapat kita jumpai pada jenis insekta. Nah, jenis telur yang keempat yaitu jenis oligolecital, di mana kuning telur atau yolknya sedikit atau tidak ada sama sekali. Jenis telur ini dapat kita jumpai pada mamalia, khususnya manusia. Nah, yang kelima ada polylecital, di mana telur ini memiliki yolk atau kuning telur yang banyak dan tertimbun di salah satu area. Jenis telur ini dapat kita jumpai pada bangsa reptil dan juga pada bangsa unggas. Jenis telur terakhir yaitu megalecital. Nah, jenis telur ini memiliki jumlah yolk yang sangat banyak yang tersebar merata di seluruh bagian telur, sehingga inti dari telur itu terdesak hingga ke bagian atas telur. Nah, jenis telur megalecital ini juga dapat kita jumpai pada jenis telur reptil dan aves atau unggas. Untuk alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu, untuk alat diperlukan pisau dan juga wadah untuk menampung telur. Sedangkan untuk bahannya diperlukan masing-masing 2 butir telur dari 3 jenis telur yang berbeda, yaitu telur bebek, telur ayam, dan juga telur burung puyuh. Untuk prosedur kerja dan langkah-langkah serta pembahasan akan dijelaskan di slide berikutnya. Setelah ketiga jenis telur yang telah direbus dibelah menjadi 2, yaitu telur burung puyuh, telur ayam, dan telur bebek, didapatkan beberapa bagian-bagian telur, antara lain terdapat putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air bagi embrio. Yang kedua, terlihat juga kuning telur atau yolk dengan jelas. Kuning telur ini sendiri berfungsi sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Dan yang ketiga, terlihat jelas rongga udara yang berada di dasar telur yang berfungsi sebagai sumber oksigen bagi embrio. Pada saat pengelupasan cangkang telur juga didapatkan beberapa bagian telur, antara lain yang pertama ada cangkang telur yang berfungsi sebagai pelindung utama telur yang memiliki pori-pori udara untuk keluar masuknya udara bagi embrio. Yang kedua ada membran cangkang yang merupakan selaput tipis di dalam cangkang telur pada saat telur sedang dikelupaskan. Nah, selaput ini tidak menempel pada cangkang sehingga dapat membentuk rongga udara.
dipecahkan, yaitu telur burung puyuh, telur ayam, dan juga telur bebek, didapatkan beberapa bagian-bagian telur. Antara lain yang pertama adanya putih telur atau albumin yang berfungsi sebagai pelindung embrio dari goncangan dan sebagai cadangan makanan dan air bagi embrio. Yang kedua terdapat kuning telur atau yolk, yaitu sebagai cadangan makanan utama bagi embrio. Yang ketiga terdapat keping germinal yang merupakan sel embrio atau zigot, yaitu calon individu baru. Dan yang keempat ada kalaza, yaitu tali kuning telur yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar tetap berada pada tempatnya dan menjaga embrio agar tetap berada di atas kuning telur. Jika ditinjau dari sedikit banyaknya yolk atau kuning telur, tipe ketiga telur ini merupakan tipe telur yaitu megalesiktal, di mana yolknya banyak sekali dan tersebar hampir di semua bagian telur sehingga inti sel terdesak ke bagian atas telur.